Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, jamaah salawat tarawih di Masjid Al-Azhar Jakapermai yang berbahagia. Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 26 Juni, pada hari Jumat yang mulia, sebagai hari yang paling mulia bagi kita mendengar suatu berita yang mengagetkan, datangnya dari Amerika sana. Berita mengatakan pemerintah Amerika secara total mengizinkan dan melegalkan perkawinan sejenis. Dengan keputusan pemerintah Amerika ini, maka orang boleh kawin lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, dan boleh mendapatkan buku perkawinan dan diakui sebagai perkawinan yang sah. Ini menambah daftar negara-negara yang telah melegalkan perkawinan sejenis menjadi lebih dari 20 negara. 20 lebih negara sudah melegalkan perkawinan sejenis, bapak-bapak, ibu-ibu. Padahal kalau kita pikir-pikir, kalau kita teliti sejarah, pada zaman dahulu kaum Nabi Lut dihancurkan karena adanya perkawinan sejenis. Dan kalau kita ukur dengan rasio, kalau kita menilai sebagai orang yang telah maju secara ilmu pengetahuan, perkawinan sejenis adalah perkawinan yang menghantarkan manusia kepada kepunahan. Karena tidak mungkin lelaki kawin dengan lelaki akan melahirkan keturunan. Perempuan kawin dengan perempuan melahirkan keturunan. Secara akal manusia mengatakan itu suatu yang abnormal. Tetapi anehnya orang-orang modern meneriakan itu sebagai sesuatu yang kemajuan, kebebasan, dan hak asasi manusia. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, ada apakah gerangan yang terjadi di dunia ini? Kalau kita mau membaca tadi dengan rasio maupun sejarah, ternyata ini adalah fenomena yang abnormal. Maka kita terakhir, kita kembali kepada agama. Kita akan temukan dalam Al-Quran kenapa itu bisa terjadi. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 13, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i wa nasu hazzan mimma dhukkiru bih wa la tazalu tattali'u 'ala kha'inatin minhum 'ala ta'ifatin minhum illa qalilan minhum fa'fu 'anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Ternyata ini adalah akhir logis dari perjalanan penyimpangan manusia dari ajaran agama. Ketika manusia menyimpang dari aturan-aturan yang telah diberikan sebagai rahmat dari Allah berupa nabi-nabi,
maka Allah akan gelincirkan mereka dalam kebinasaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Dalam surat tersebut Allah berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum." Karena mereka telah membatalkan, telah melanggar janji untuk beriman, maka la'annahum, kami laknat mereka. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, kami jadikan hati mereka menjadi keras seperti batu, tidak bisa melihat kebenaran. Bahkan rasio mereka pun yang abnormal dikatakan normal, yang abnormal dikatakan sebagai suatu kemajuan. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ih, dan mereka merubah-ubah ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum, kamu terus melihat adanya pengkhianatan mereka terhadap perjanjian tadi. Jadi semenjak dahulu ketika manusia melanggar, maka telah dicap, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu terus terjadi hingga saat ini, dan kita lihat buktinya. Dan itu tidak saja hanya terjadi saat ini, tetapi sudah terjadi sebelumnya, di mana mereka menyebarkan suatu pemahaman namanya modernisme. Itu terjadi di kalangan Kristen Protestan yang mengatakan saat ini setelah era Renaissance, setelah kemajuan, kami menyatakan putus hubungan dengan agama. Itu orang Kristen Protestan. Agama hanya ada dalam spiritual, dalam kesadaran, sedangkan sehari-hari terserah manusia yang mengatur. Manusia sudah dewasa, itu kata mereka. Kemudian di kalangan Kristen Katolik dikembangkan gerakan liberalisme yang sama-sama menyatakan sudah tidak mau diatur oleh agama. Dan semua itu dibungkus dengan gerakan sekularisme yang mengatakan dunia ini sudahlah tidak usah diatur oleh ayat-ayat Tuhan, manusia sudah modern. Itu adalah gerakan-gerakan yang timbul dari penyimpangan awal, orang menyimpang dari ajaran agama. Dan anehnya gerakan ini coba mereka sebar-sebarkan kepada kita, sehingga ada orang merasa bangga dengan mengaku sebagai orang modern. Ada Islam mengaku sebagai Islam liberal, ada orang mengaku Islam tetapi mengusung sekularisme. Maka kita kembali kepada Al-Quran, bagaimanakah sebetulnya posisi kita dalam menghadapi ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 208 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian masuk kepada agama ini dengan full, dengan sempurna, dengan kafah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima agama sepotong-sepotong. Agama misalnya hanya ada saat kita kumpul-kumpul, atau ada orang memilih agama hanya saat lebaran saja, atau hanya dalam tampilan saja. Tetapi Allah menginginkan kita masuk agama, menjalankan agama secara full, sempurna. Karena apa? Pilihannya kalau kita tidak mengikuti agama dengan sempurna, dengan full, maka pilihannya kita akan mudah tergelincir. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, karena setan itu sudah mengintai kita dengan iming-iming, istilah-istilah yang gemerlap, supaya kita akhirnya jatuh mengikuti setan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 169 Allah ceritakan bagaimana cara setan menggiring kita, sehingga akhirnya kita dari orang manusia, makhluk yang mulia, dikasih pegangan yang sempurna, akhirnya menjadi teman setan. Allah menceritakan, innama ya'murukum bisu wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Setan itu akan menggoda kalian, diawali dengan asu, perkataan-perkataan buruk,
pikiran-pikiran buruk, gangguan-gangguan sistem pengetahuan yang buruk. Kalau sudah buruk, maka digelincirkan lagi menjadi al-fahsya. Kita melakukan maksiat dengan mudah. Cabai-cabian dianggap sebagai kemajuan. Maksiat, minum-minuman sebagai pergaulan. Korupsi sebagai hal kecil-kecilan. Kalau sudah terjerumus di dalam ini, maka tinggal kita digelincirkan kepada fase terakhir, yaitu wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan agar kalian mengatakan tentang Allah dengan cara yang salah. Kalau sudah kita bertindak kepada Allah dengan cara yang salah, maka jatuhlah kita menjadi pengikut setan, menjadi musuh-musuh Allah. Maka dalam Al-Quran juga dijelaskan, Allah berfirman kepada orang-orang yang mensekutukan Allah. Allah berfirman, lu'inal ladzina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Terlaknatlah, coba, terlaknatlah orang yang berkata Allah itu ada 3. Ini adalah hasil akhir dari penggelinciran setan, sehingga akhirnya manusia menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam situasi seperti ini, ternyata Allah memberikan rahmatnya bagi kita untuk selalu mereorientasi perjalanan kita. Apakah itu caranya supaya kita kembali lagi kepada kesadaran untuk memasuki Islam secara kafah? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa atau saum sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu. Karena apa? La'allakum tattaqun, agar kalian kembali lagi bertakwa. Ternyata saum Ramadan ini fungsinya kita agar kembali lagi hati jernih, menyadari ternyata dunia ini fana, bahwa demikian indahnya kita beribadah kepada Allah, demikian indahnya kita makan bersama keluarga, mensyukuri nikmat yang ada sehingga kita bisa berkumpul karena Allah. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sebagaimana tercatat dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, ketika Rasulullah SAW mengetahui bulan Sya'ban segera berakhir dan Ramadan segera tiba, maka Rasulullah dengan sukacita berkhutbah dan bersabda, ya ayyuhan nas, qad azallakum syahrun azim, syahrun mubarak. Wahai manusia, kalian telah dinaungi oleh bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Didiskon bagi kita supaya kita kembali lagi kepada Allah, semangat beribadah. Man taqarraba fihi bi khoslatil khair kana kaman addal faridah fi masiwah. Kalau kita melakukan kebaikan apapun bentuknya, maka jika dilakukan di bulan Ramadan, kita diberikan pahala seperti kita melakukan kewajiban di bulan-bulan lain. Wa man adda fardhatan fihi kana kaman adda 70 fardhah. Kalau menunaikan fardhah di bulan Ramadan, maka seperti 70 kali lipat kita melakukannya di bulan-bulan yang lain. Bahwa sahru sabr wa sabru jazaohu al-jannah. Dia adalah bulan kesabaran dan kesabaran itu balasannya surga. Langsung kita dibukakan surga. Jadi surga seakan-akan di depan mata. Kalau kemarin kayaknya dunia menggelayuti kita, tahu-tahu tiba bulan Ramadan kita surga kelihatan, jalannya ketahuan, teman-temannya ketahuan. Sehingga di dalam satu riwayat Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ketika masuk bulan Ramadan maka futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Kita ngapain aja mudah untuk meraih surga.
ngasih makan orang yang berpuasa, buka maksudnya. Orang berbuka puasa kita kasih minum, itu sudah mengantarkan kita ke surga. Kita sholawat tarawih, kita sholat jamaah, kemarin males, sekarang giliran bulan Ramadan mudah, temannya banyak sholat berjamaah. Sholat malam juga mudah. Jadi seakan-akan surga itu sudah kelihatan, tinggal melangkah, tinggal nunggu waktu masuk surga. Wa ghulliqat abwabu jahannam, sementara neraka ditutup pintunya. Ngapa-ngapain berniat buruk terlarang, tertunda, tertahan karena pemalu sama orang atau tubuhnya lesu, tidak ada temannya. Ini adalah ghulliqat abwabu jahannam wasul silatis syayatin. Setan pun susah karena terikat menggoda kita, terharang semuanya. Maka beruntunglah bagi kita jika kita menggunakan kesempatan Ramadan ini agar kita merekayasa kembali kehidupan kita sehingga sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa dan orang yang beruntung dan akhirnya masuk surga. Semoga kita menjadi orang-orang yang demikian. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.